belajar mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita dari suatu tempat yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, untuk pengertiannya adalah cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Nah, apakah kalian mengerti yang dimaksudkan dari berkembang secara mulut ke mulut? Nah, kalau belum mengerti, berkembang secara luas dari mulut ke mulut adalah diceritakan dari orang zaman dahulu, kemudian diceritakan kembali ke cucunya atau ke anaknya, kemudian seterusnya dari generasi pertama hingga generasi ke akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu cerita dari kota atau tempat itu. Kemudian cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya. Nah, warisan budaya ini tidak semerta-merta barang atau yang lainnya. Cerita rakyat itu juga sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kemudian cerita rakyat itu disampaikan secara lisan. Nah, secara lisan itu adalah melalui mulut atau bercerita seperti ini. Kemudian pengarangnya sulit untuk diketahui karena cerita itu diceritakan pada orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu tidak mengenal pengarang atau penulis, jadi hanya mengetahui apa cerita tersebut. Cerita rakyat merupakan sebuah warisan dari orang zaman dahulu. Warisan orang zaman dahulu itu perlu kita lestarikan dan kita jaga sehingga tidak akan punah. Kemudian hal ini merupakan nilai tambah bagi kekayaan budaya dan sejarah suatu masyarakat. Nah, Mr. and Mrs. ini kan berasal dari luar Indonesia. Nah, kekayaan Indonesia itu tidak hanya budaya, tidak hanya barang, tetapi juga ada nilai cerita rakyatnya itu juga termasuk sebagai suatu kekayaan budaya yang harus dijaga. Kemudian cerita rakyat juga bisa dikenal dengan istilah folklore, menguat beberapa ciri-ciri khusus. Ciri-ciri ini yang digunakan untuk membedakan antara cerita rakyat dengan cerita lainnya, yaitu memiliki sifat tradisional dan penyampaian yang dilakukan secara lisan. Contohnya penyampaiannya atau sifatnya tradisional itu seperti adanya mitos. Mitos itu kan tidak bisa dibuktikan secara nalar, tetapi bisa juga dipercaya. Nah, di berbagai negara seperti Mrs. and Mr. ini kan banyak sekali ya mitos-mitosnya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di Indonesia. Nah, melestarikan cerita rakyat ini dapat menjadikan salah satu cara untuk melakukan pendidikan tentang kearifan lokal terhadap masyarakat. Kemudian juga sebagai hiburan sosial dan masyarakat, dan kelebihannya yaitu cerita rakyat sendiri mampu membangkitkan imajinasi dan memberikan pengetahuan sekaligus menanamkan nilai moral. Tujuan dari cerita rakyat ini tentunya adalah sebagai wawasan kepada masyarakat untuk hidup. Nah, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia itu membuat cerita rakyat itu semakin cepat tersebar. Nah, contohnya Danau Toba. Danau Toba itu kan tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi mungkin Mr. and Mrs. ini juga mengenal cerita dari Danau Toba di negaranya. Kemudian banyak daerah di Indonesia memiliki folklore sendiri-sendiri. Nah, contohnya nih, dari cerita rakyat itu ada Danau Toba dari Sumatera Utara.
Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Nah, eh, dari Jawa Barat itu kan tidak hanya Lutung Kasarung juga ya, banyak sekali. Kemudian Putri Mandalika dari Lombok, legenda Rawapening dari Jawa Tengah, dan beberapa cerita khas dari suatu daerah lainnya. Contoh-contoh itu pun masih banyak lagi. Nah, contohnya adalah cerita yang ingin saya sampaikan ini. Nah, sekarang saya akan menceritakan mitos yang ada di Madiun. Mitos ini juga termasuk ke dalam cerita rakyat. Di sekitar Waduk Widas, Saradan, Madiun, terdapat bukit yang kemunculannya secara mendadak. Waduk Widas itu ada di Saradan, yaitu tepatnya di Kabupaten Madiun. Kemudian, hanya korban yang diinginkan saja yang dapat melihatnya. Setelah memasuki bukit tersebut, mereka tak pernah kembali lagi. Konon, mereka menjadi penghuni bukit goib itu. Goib dalam Indonesia adalah tidak nyata. Seperti itu. Bila Anda sedang memancing atau menikmati keindahan alam di Waduk Widas, berhati-hati terhadap pemandangan indah yang terlihat. Bisa jadi itu adalah bukit setan. Bukit setan itu bukit yang dipenuhi dengan makhluk halus atau ghost yang memiliki kekuatan magis agar Anda memasuki kawasan tersebut. Kekuatan magis itu adalah kekuatan yang besar yang hanya dimiliki oleh hantu penunggu waduk itu. Kabarnya, orang yang memasuki ke bukit ini tidak pernah kembali lagi. Bukit setan bukanlah bukit permanen yang dapat dikunjungi oleh siapapun. Tepatnya selalu berpindah-pindah, namun yang jelas, letak bukit setan selalu berhadapan dengan calon korban. Calon korban ini yang dimaksud adalah calon yang akan meninggal tersebut. Pemandangan di bukit tersebut memiliki pesona yang luar biasa agar calon korban memasuki tempat tersebut. Bukit setan hanyalah sebuah ilusi yang diberikan oleh penguasa goib waduk untuk mencari korban manusia. Kabarnya manusia dibutuhkan oleh penguasa goib waduk untuk dijadikan pengikut atau prajurit kerajaan. Maklum, Waduk Widas dikenal sebagai kerajaan lembut di hutan Jati Saradan, Madiun, Jawa Timur. Nah, menurut kabar yang berkembang, sebagian besar korban bukit setan adalah pemancing atau penjala ikan di waduk tersebut. Menurut kepercayaan setempat, jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh seseorang sudah dibatasi oleh lembut di tempat itu. Namun, bila melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, maka ada kemungkinan Anda akan menjadi korban bukit setan. Bagi nelayan di sekitar waduk, cerita bukit setan bukanlah hal yang aneh. Mitos tersebut sudah berkembang sejak lama, malah beberapa nelayan mengungkapkan bila bukit setan telah memiliki sejumlah korban. Nah, itu dia cerita rakyat atau mitos yang berasal dari Jawa Timur. Nah, oke, itu adalah sebuah contoh dari cerita rakyat yang ada di Madiun, tepatnya di Kecamatan Madiun, Jawa Timur. Nah, apakah sudah jelas? Nah, bila sudah jelas, bisa dicari legenda-legenda atau mitos dari Madiun. Legenda mitos dari Madiun itu bisa berasal dari kota Madiun, Kabupaten Madiun, nah ataupun di sekitar Madiun juga ada mitosnya. Nah, oke, untuk pembelajaran cerita rakyat ini paling mendasar adalah cerita rakyat itu cerita yang diturunkan dari nenek moyang ke cucunya atau cucu-cucunya atau sampai generasi saat ini. Cerita rakyat itu juga
merupakan budaya yang perlu dilestarikan karena itu juga termasuk sebagai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke, thank you.